Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Beberapa tokoh yang concern terhadap berpikir yang lurus berkumpul di Universitas Indonesia. Ini di salah satu gedungnya ya, yang mana termasuk di dalamnya adalah Pak Roy Suryo. Dan setelahnya itu ada satu orang lagi yang mana perkataannya itu sangat menarik untuk disimak sebagai food for thoughts setidaknya begitu. Dan kalau mau yang langsung kepada bagian kedua silakan skip, karena pembicaraannya Pak Roy Suryo ini kurang lebih akan sama saja atas apa-apa yang beliau katakan sebelumnya. Jadi beliau itu ditolak di UGM dan ternyata dirangkul di Universitas Indonesia. Kita akan saksikan saja, dan videonya ini sudah saya percepat 1,5 kali supaya semuanya bisa terputar begitu, karena videonya panjang. Kita simak saja ya. Hadirin yang kami hormati, tentunya malam masih panjang karena saat lagi kita akan menyaksikan persembahan puisi dari bintang tamu yang tidak kalah istimewa. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Roy Suryo. Kami silahkan. Baik, selamat malam semuanya. Alhamdulillah, saya benar-benar senang ya gitu, dan juga merasa sangat bersemangat bisa hadir di gedung yang sangat megah ini, Gedung Makara yang diresmikan tahun 2009 oleh Rektor UI waktu itu Pak Gumilar. Dan gedung ini diberi nama Makara. Tentu teman-teman UI sudah tahu semua bahwa inilah simbol yang merupakan ambil dari mitos Hindu, yang ada gajahnya juga di situ, ada simbol buayanya di situ. Tapi bukan gajah yang jadi simbol nggak punya ijazah, bukan. Ya, gitu. Ya. Dan ini menimbulkan suatu penjaga gerbang yang sangat bagus seperti kita lihat tadi ketika masuk kampus perjuangan UI. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari UI. Oke. Itu merupakan kekesalan terhadap apa ya, kita katakan alma mater begitu. Dan saya juga pernah merasakan hal yang sama, kecewa terhadap alma mater yang ada. Ya, ala kulli hal ya. Ya, sama dengan Mas Refli, karena dadakan ya. Saya tadi juga dadakan bikin puisi ya gitu. Judulnya adalah 80 tahun Indonesia. Di bawah Makara yang tegak di gerbang ilmu, terpahat janji pada kertas pengetahuan bahwa jujur adalah cahaya dan dusta hanyalah bayang-bayang yang layu. UI, kampus yang menjadi saksi lahirnya insan yang mengabdi untuk negeri, bukan sekedar gelar yang terpajang di dinding, apalagi yang gelarnya tidak jelas itu buku jilid 2 ya. Tapi nurani yang teruji di jalan sunyi. Namun di antara lembar ijazah yang suci ada noda hitam bernama ijazah palsu. Tentu bukan di UI, insya Allah ya. Sebuah racun yang meracuni generasi, merampas kepercayaan, mencederai janji. Maka kami berzikir, menyebut namamu di setiap tarikan nafas, agar bangsa ini tetap lurus langkahnya, agar ilmu tak berubah jadi dusta. 80 tahun Indonesia adalah perjalanan darah dan doa. Sebuah negeri yang masih belajar untuk setia pada kebenaran, keadilan, dan makna merdeka. Dan pada usia yang kian matang, semoga bangsa ini mengerti bahwa ijazah bukan sekedar selembar kertas, tetapi tanggung jawab yang akan ditanya di dunia dan di hadapannya. Depok, 23 Agustus 2025, dan atas nama sahabat saya juga, tadi saya dititipi pesan oleh Dr. Tifausia dan juga Dr. Rismon. Setelah soft launching kami dihambat di kampus kami, ya, tapi alhamdulillah tetap bisa jalan. Tunggulah grand launching Jokowi's White Paper 29 Agustus yang akan datang. Dan mari kita bergembira, karena kalau laki-laki itu hampir sama dengan soda. Laki-laki sama seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Terima kasih untuk Universitas Indonesia. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak. Oke, saya mau pura-pura nggak paham aja ya sama bagian terakhirnya Pak Roy Suryo ini. Cuman tadi yang menarik untuk dicatat itu ijazah juga akan ditanya di hadapannya, nyainya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini saya tidak mau berkomentar ya, karena sebagai mutakallimin
yang paling penting itu fardu ain, ma'rifatullah itu yang paling penting ya. Saya pernah membuat video sebelumnya bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak layak jadi berita besar, tapi bagaimanapun saya tetap membahasnya sedikit banyak untuk memberikan penyeimbang begitu ya di dalam narasi-narasi yang ada, atau ya persepsi lain lah begitu. Cuman ala kulihal saya harus mengingatkan begitu ya, fardu ain kita itu ma'rifatullah, bukan masalah-masalah seperti ini begitu. Itu saya mau mengingatkan saja. Dan silahkan cek di playlist saya itu untuk yang belum menggugurkan kewajiban ainnya, fardu ainnya, silahkan dilihat di situ ada Nurul Zolam ya yang bisa diakses. Roy Suryo atas penampilan puisi yang luar biasa terkait dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya, semangat gelora yang telah beliau berikan sebagai inspirasi kepada kita semua pada malam zikir puisi hari ini. Maaf lari-lari tadi. Nah ini perkataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin undangan sekalian yang saya hormati. Malam ini karena saya lari-lari jadi belum waktu sedikit. Jadi gini, ini teman-teman semua, untuk selama kurang lebih 40 tahun baru saya pidato di UI lagi. Nah, dulu mahasiswa pergi kuliah bawa buku, saya bawa toa. Bahkan teman-teman Dewan Mahasiswa dari seluruh Indonesia sering nginap di Student Center. Antara lain Mahfud MD, itu masih junior kita. Fadlizon belum ada kali di. Ya. Jadi bukan juga merupakan satu kebanggaan, tapi alhamdulillah masih bisa hadir di sini dan menyaksikan bahwa kampus yang pindah dari Salemba itu ternyata punya masa depan yang mudah-mudahan lebih bagus. Dan saya bersaksi bahwa memang lebih bagus, terutama dengan kehadiran rektor yang profesornya termuda di Indonesia, rektor UI. Profesornya. Dan atas dukungan komunikasi partisipasi, acara ini bisa berlangsung. Saya ucapkan terima kasih dan bangga atas dukungan dan keberanian, bisa dikatakan keberanian. Karena sudah lama kita tidak menyaksikan hadirnya orang-orang berani di Republik ini. Oke. Itu poin. Bahkan yang kita saksikan prestasi tertinggi dari universitas adalah pada tingkat pencapaian ilmu pengetahuannya, mereka tidak bisa memastikan mana ijazah asli dan mana yang palsu. Oke, itu sindiran telak. Yang mana ya ini mau saya tekankan bahwa permasalahan ijazah palsu ini sekarang sudah melebar kepada permasalahan apa? Kepada permasalahan tata cara kita mengakses kebenaran begitu. Mengakses sesuatu perkara yang benar itu bagaimana caranya? Sehingga apabila dikatakan tadi prestasi tertinggi di dalam pendidikan yang paling tinggi itu puncaknya adalah tidak bisa membedakan mana ijazah yang asli dan palsu. Ini menohok sekali ya. Menyedihkan. UGM, suaranya UGM. Saya sebenarnya membatin untuk tidak mau bicara di luar dari hal-hal yang memang saya sudah niatkan dari awal untuk mengisi kemerdekaan ini dengan satu pemikiran yang membuat ada makna yang bisa kita dapatkan dari kemerdekaan ulang tahun yang ke-80 ini. Jadi saya tidak terlalu berminat sebenarnya dengan soal-soal ijazah asli atau palsu, saya tidak berminat. Betul Pak. Cuman saya kira ruang publik kita agak terganggu juga. Karena luar negeri kagum juga sama Indonesia. Bertahun-tahun tidak pernah selesai satu soal itu. Mungkin kalau dimasukkan di Guinness Record. Cuma di mana sebenarnya negara di dunia ini yang luar biasa kemampuannya bertahan untuk tidak menunjukkan ijazah asli. Jadi sangat kuat sekali ya endurance-nya Pak Jokowi ini tidak menunjukkan ijazahnya. Ini luar biasa. Dan tadi beliau juga mengatakan satu hal yang sangat menarik mengenai ruang publik ya. Itu public sphere kita terganggu memang, betul. Malah mau permasalahan hal seperti ini. Sebuah prestasi sebenarnya. Prestasi, pertanyaannya kalau orang melamar, mana ijazahmu? Ditunjukkan ijazah. Ini luar biasa prestasi yang kita capai. Tidak ditunjukkan dan bertahan untuk diselesaikan lewat hanya begitu-begitu aja terus. Ya, itu staminanya kuat Pak Jokowi itu ya. Para hadirin yang saya hormati, ini juga menggarisbawahi bahwa ada masalah dalam dunia ilmu pengetahuan kita. Selama ini kita menganggap ilmu pengetahuan sosial itu tidak terlalu bermanfaat. Padahal kita lupa bahwa
negara ini dilahirkan oleh kebudayaan, bukan oleh ilmu pasti. Dan kebudayaan itu dianggap bukan ilmu. Dia satu jenis pengetahuan saja. Padahal perkembangan mutaakhir mengatakan bahwa AI yang merupakan puncak pencapaian dari ilmu-ilmu sains naturalisme, logika, itu pada akhirnya tidak bisa menjawab siapa sesungguhnya yang menciptakan kesadaran. Kesadaran tidak bisa diciptakan. Sampai sekarang tidak bisa diciptakan. Siapa yang bisa menciptakan? Dari apa dia dibuat? Nggak bisa. AI nggak bisa. Jadi pikiran-pikiran yang menganggap bahwa puncak pencapaian manusia adalah satu mesin kecerdasan yang bisa menggantikan manusia, itu sebenarnya hanya ilusi. Pencapaian itu sampai pada tingkat tertinggi di mana ketika ditanya agamanya apa, dia bilang Islam. Atau dia tidak bisa menjawab sebenarnya. Dia terbatas. Jadi kita jangan buang waktu bersaing dengan AI. Karena dia hanya asisten kita. Asisten cerdas. Dan saya sudah siapkan satu pidato sebenarnya tertulis karena kebutuhan dari panitia. Sebentar ya. Nah ini mukadimah penting ya. Sepertinya tidak terlalu signifikan, tetapi ada satu hal yang mau garis bawahi di sini bahwa kemanusiaannya manusia itu berada pada titik kesadaran itu, yang mana di dalam ilmu antik itu disebut natiq, ya, kemampuan bertanya, kemudian selalu mempertanyakan perkara-perkara yang memang tidak jelas, selalu melihat kepada lawazim, kesadaran itu. Nah, kesadaran itu di dalam AI ya tidak ada begitu. Dia hanya asisten saja. Jadi percuma mengatakan bahwa AI akan overtaking humans begitu ya. Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi karena kesadaran itu yang penting. Nah, kesadaran inilah yang akan dibahas oleh Pak Sayuti ini. Dengan dukungan AI. Cuman saya rasanya setelah saya baca terlalu kering. Antara saya harus hadapi ibu dan bapak sekalian yang saya hormati dari hati ke hati. Pembicaraan yang lebih menyentuh kesadaran. Sekarang karena tugas pidato ini Indonesia menuju masyarakat berperadaban. Tapi dengan zikir dan puisi. Saya susah itu mencari relasinya. Tapi yang saya ingat adalah bahwa zikir membuat kita mampu membuang jangkar koneksi kita kepada satu realitas yang tidak terbatas. Dari situ mengalir kekuatan. Hanya pesan Allah, lakukanlah sering-sering ingat kepadaku. Dan jangan dengan suara yang keras, apalagi membentak-bentak kayak bikin puisi gitu. Allah gitu. Ya kan? Jadi lembut. Kemudian yang kedua adalah sebentar ya, ini nanti akan meskipun beliau mengatakan susah ini mencari persinggungannya ya antara peradaban dan zikir, tapi beliau nanti akan mengatakan ini amat sangat baik sekali. Bisa jadi kita ini, negara kita ini seperti ini, bukan bisa jadi ya, memang ini salah satu problem di dalam peradaban kita. Kita ini tidak melibatkan Tuhan di dalam keseharian kita begitu. Jadi beragamanya formalitas, dan ini akan dibahas baik sekali. Kita harus manfaatkan benar-benar zikir itu sehingga dia berfungsi selalu terkoneksi kita dengan kesadaran yang menciptakan kita. Kesadaran di mana pemahamannya sering keliru. Apa itu kesadaran? Kesadaran bukan komunikasi kita dengan alam rendah. Kesadaran membuat hidup kita lebih bermutu, lebih bermakna. Kata para sufi mengatakan, manusia adalah rumah yang banyak pelayannya, tuan rumahnya nggak ada. Jadi yang hanya diisi oleh para pelayan dengan agenda supremasi masing-masing, tanpa kehadiran tuan rumah. Ini adalah manusia yang hatinya kering dari zikir. Persaingan terjadi di antara para pelayan tanpa koordinasi. Yang ada hanya supremasi fakultas-fakultas. Sebuah universitas tanpa rektor. Yang terjadi hanya masing-masing jalan sendiri. Dan dulu pada waktu para pembuat amandemen konstitusi itu kalau Imam Ghazali mengatakan ibaratnya seperti kita ini sebagai manusia itu sudah kehilangan supremasi, dalam pengertian tadi menurut beliau itu tidak ada tuan rumahnya, karena kita ini hidup hanya dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain yang mana sudah kosong dari makna begitu. Kita ini sudah terlalu terbiasa dengan agenda sehari-hari kan, sehingga kehilangan makna dari agenda itu. Banyak sekali lah contoh yang bisa dibuat, cuman kalau misalkan kita melihat di dalam diri kita ini ada khawatir syaitoniyah, kemudian ada khawatir malakiyah, dan ada khawatir nafsaniyah, itu kitanya sendiri sudah tidak bisa menentukan. Jadi kita itu seperti raja yang dibisik-bisik
oleh wazir ya, oleh patih begitu, oleh penasihat, yang mana penasihatnya pun kita kadang-kadang sudah tidak bisa membedakan mana penasihat itu yang bersifat syaitoniyah, mana yang bersifat malakiyah, mana yang bersifat nafsaniyah, sehingga kitanya jadi terkungkung begitu, ibarat raja kecil yang tidak mengenal dunia luar. Dalam hal ini adalah makna-makna ya. Ini dalam sebetulnya, kalau kita syarahi dengan Ihya Ulumuddin akan sangat enak sekali. Menggantikan dengan dari yang lama ke yang baru. Itu pikirannya. Sistem check and balance yang kita kembangkan itu seolah-olah satu sistem yang bagus. Kalau check and balance ini dikembangkan tanpa satu pijakan tolak ukur tauhid, tanpa pijakan dan ikatan kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka yang terjadi lembaga-lembaga ini jalan sendiri-sendiri dan rakyat hanya menjadi penonton. Tidak bisa mereka selesaikan. Even ijazah palsu atau asli tidak bisa diselesaikan. Jadi negara ini mengalami kemiskinan luar biasa karena bagian per bagian jalan masing-masing. Tidak ada tuan rumahnya. Masing-masing pelayan dengan kesadarannya, dengan supremasinya. Kata Ibn Arabi, seorang guru sufi besar, dia katakan, sebenarnya bukan tuan rumahnya tidak ada di rumah itu, tapi tuan rumahnya tertidur di basement. Inilah yang kita alami. Oke, ini akan berjalan dari satu individu dulu ya, menuju peradaban tadi sebagai sebuah bangsa Indonesia. Jadi kita jangan memikirkan dulu Indonesia sebetulnya. Kita pikirkan dulu diri pribadi kita. Apakah kita ini sudah berdaulat begitu? Tatkala kita membuka YouTube misalkan ya, karena kita kan sedang berbicara dalam konteks YouTube ya, dalam channel ini begitu. Tatkala kita membuka YouTube, apa sih yang ada di situ? Dan tatkala kita itu mengambil informasi dari YouTube itu, apakah itu memang benar-benar kebutuhan kita? Atau jangan-jangan kita yang dibawa oleh ombak? Ini pun kadang-kadang kita tidak sadar. Dan saya tidak mau begitu ya, channel saya ini menjadi bagian dari pengumbang-ambingan itu. Makanya saya itu sering sekali berpindah-pindah niche begitu. Kenapa demikian? Yang intinya Anda itu harus mengetahui kebutuhan Anda itu di mana? Karena Anda itu harus berdaulat atas diri Anda sendiri. Apabila tidak, maka seolah-olah begitu ya, kita ini memiliki kesadaran dalam memilih sesuatu, padahal tidak begitu. Dan tadi menarik sekali perkataan beliau ini, tatkala orang itu sudah tidak berdaulat, dalam hal ini tauhid begitu ya. Mungkin beliau berkata secara kompleks, secara negara begitu ya. Jadi dalam pengertian bahwa negara ini apapun itu bagiannya, baik itu eksekutif, yudikatif atau legislatif, itu harus ada satu kesadaran yang sama, yaitu kesadaran akan hukum Tuhan. Meskipun bukan negara syariat, tetapi setiap agama itu kan dia memiliki nilai yang mana setiap agama juga pasti memiliki kepercayaan yang sama, yaitu perbuatan yang salah itu akan dipertanggungjawabkan dan perbuatan yang benar itu akan diberi reward. Minimalnya disitulah kita musalamah begitu ya. Nah, karena ini tidak ada, pada akhirnya ijazah palsu pun tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena tidak ada pola berpikir ingat kepada Tuhan di sini. Yang mana bisa saya simpulkan begitu ya. Jangan-jangan begitu Pak Jokowi ini tidak bisa mengeluarkan ijazahnya karena memang Tuhan itu tidak hidup di dalam dirinya. Karena kalau misalkan Tuhan itu hidup di dalam dirinya, ini seharusnya perkara yang mudah begitu. Kita menjadi terombang-ambing. Makanya saya kemarin membuat video kan, kalau ijazahnya Pak Jokowi ini asli, maka dia itu seorang psikopat. Karena sudah amat sangat parah sekali. Yang mana ini seharusnya menjadi event pencerahan begitu. Malah mau tidak mau masalah ijazah ya kebawa juga. Terus bagaimana kita melangkah ke depan? Ketika zikir dikaitkan dengan puisi, saya teringat dengan sebuah puisi yang baru saya baca. Puisinya dari Hafiz. Dia katakan, janganlah berikan cintamu kepada ke mulut seorang yang asing, a stranger. Tapi berikanlah cintamu kepada orang yang bersedia memotong jiwanya penggal-penggal. Dan kemudian dari penggalan-penggalan jiwa itu, dia tenun dan dia jadikan selimut untuk melindungi Anda. Itulah orang yang pantas untuk diberikan cinta. Terlalu lama rakyat ini memberikan cinta palsu mereka atau terpaksa kepada para bandit, para penjahat yang tiap 5 tahun datang dengan bansos-bansos. Kemudian mereka pergi tinggalkan rakyat. Nanti 5 tahun lagi mereka datang lagi. Ini satu mechanical repetition yang oleh para sufi dikatakan ini pekerjaan orang-orang dari alam rendah.
Terjadi hanya proses tipu menipu setiap 5 tahun. Kita tidak inginkan itu terjadi. Betul. Malam ini adalah bukti kita ingin katakan tidak lagi kepada sistem seperti itu. Oke, nah itulah cinta buta terhadap para pejabat itu ngapain coba? Kalau kepada para ulama ya, atas kepercayaan kita begitu sebagai umat muslim yang mana, tapi ulama yang benar begitu ya, ulama yang benar. Termasuk di dalamnya misalkan para habaib dengan cinta yang wajar begitu, yang seharusnya memberikan hak. Memang itu hak mereka begitu. Ulama hak dicintai, dzurriyyahnya Rasulullah, saya katakan begitu ya, biar gak kontroversial begitu, habaib atau bukan. Dzurriyyahnya Rasulullah SAW itu berhak mendapatkan cinta kita karena seharusnya begitu. Mereka itu bersedia dipenggal-penggal untuk kita. Kan itu nilai filosofisnya ya, yang mana kenyataannya tidak seperti itu, tetapi tidak merobohkan filosofinya. Apa mau jadi cinta sama Jokowi itu apa ya, sehingga semua gerak-geriknya itu tidak pernah ada yang salah, perkataannya tidak pernah ada yang salah begitu. Kita ini loh, saya ini loh mengkritisi Jokowi dalam hal ijazah, dalam hal ini misalkan, kemudian WUS, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur. Tapi kan tidak semua, berarti yang tidak dikritik itu tidak disalahkan begitu. Ini harus menjadi pemahaman, tidak ada kebencian. Saya ini menginginkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Pak Jokowi ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, karena kasihan beliau itu ya, kasihan Pak Jokowi ini. Meskipun ya kalau misalkan ada pelanggaran hukum ya itu harus diselesaikan. Beda sama si Imad sama si Gurgem itu. Mereka itu acak-acakan ya. Masalah-masalah harus diselesaikan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kenapa? Semua terbengkalai tidak terselesaikan. Karena kita punya sejarah. Lakukan beautifikasi atas kata-kata di wilayah langit. Kita indahkan itu kata-kata. Tapi kita tidak bumikan dalam penyelesaian. Dalam pelaksanaan, dalam pemecahan masalah. Terjadi separasi. Terjadi pembedaan. Kita elu-elukan di universitas-universitas, di lembaga-lembaga pendidikan. Kita puja-puji bangunan atas dan kita lupakan bangunan bawah. Kita pisahkan langit dengan bumi. Kita ungkapkan cinta kepada orang-orang yang kita cintai, tapi tidak ada buktinya. Karena roda pelaksanaan macet, tidak berlangsung, tidak berjalan. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali pesan bahwa iman hanya bermakna apabila ada amal. Dan amal harus amal yang saleh, bukan amal ketika kebakaran terjadi di rumah Anda. Anda keluar dari rumah, memutar tasbih dan asik berzikir di masjid. Itu bukan amal saleh, tapi amal salah. Baik, ini pun betul ya. Cuman ada yang harus dijelaskan secara rinci, cuman bukan di sini tempatnya. Jadi iman tidak akan berarti tanpa amal, amal pun itu amal yang soleh. Itu benar dalam kadar tertentu ya. Sampai sini kita musalamah saja dulu. Dan yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah amal yang tepat begitu. Makanya kita itu suka mengasosiasikan amal soleh itu hanya dengan sholat, dengan saum, dengan zikir. Padahal tidak demikian ya. Amal soleh itu adalah amal yang tepat. Maka sehingga apabila rumah kebakaran, kemudian kita itu malah asik berzikir begitu ya. Ya bukan berarti kita dalam keadaan fana. Kalau dalam keadaan fana ya tidak menjadi masalah. Cuman kita itu ya zikir. Kayak kemarin tuh orang yang sholat, kemudian ada gempa, ya dia terusin sholat. Kalau dia fana, ya nggak jadi masalah. Cuman kalau dia sadar harusnya lari begitu. Karena kalau masjidnya sampai rubuh, kemudian tertimpa, kemudian meninggal, ya itu su'ul khotimah ya. Itu su'ul khotimah meskipun dalam keadaan sholat. Karena kenapa? Karena sholat dalam keadaan seperti itu dan dia sadar gempanya itu besar dan dia sadar bahwa ini berpotensi untuk meruntuhkan bangunan. Itu amal tidak soleh itu, tidak tepat gitu. Jadi soleh itu tepat, pas. Nah, jadi kalau amal pun harus amal soleh dan jangan salah ya. Kita itu kadang-kadang kan Rasulullah SAW sendiri ada di dalam hadis itu. Kadang-kadang kita itu melihat ada seseorang beramal, amalnya itu amal akhirat, padahal dia itu beramalnya amal dunia. Atau sebaliknya, kita itu melihat orang-orang itu ada yang beramal duniawiyah di dalam mata kita, tetapi dalam pandangan Allah itu adalah amal akhirat. Karena memang tadi untuk beramal soleh itu dia memerlukan ilmu. Karena tanpa ilmu bisa-bisa perkara yang kita anggap soleh malah salah. Dan ini menarik. Jadi kalau misalkan kita melihat sekarang ya ada orang-orang yang memperjuangkan pengetahuan, ada orang-orang yang memperjuangkan nalar sehat begitu. Kemudian ada orang-orang yang ingin membukakan kejadian sebagaimana senyatanya. Itu tidak dianggap amal soleh, malah dianggap penggibah, misalkan dianggap mengorek kesalahan orang lain. Yang mana di dalam fikih padahal itu dibolehkan di dalam beberapa tempat. Ya ini akhirnya
menjadi salah menilai kita, dan salah menilai orang itu dia bisa jadi togho, ya, melampaui batas. Ketika kejadian terjadi di rumah Anda, di lingkungan Anda tinggalkan. Karena Anda lebih pentingkan hubungan Anda ke langit dan melupakan bumi. Nah, itu Saya dalam perjalanan dari acara kemarin di sini untuk latihan, saya pulang. Saya temukan satu ayat ternyata menjelaskan tentang Allah tidak suka dengan cara ini. Ayat itu berbunyi, mungkin kalau saya keliru, kalau saya bukan ustadz. Ayat itu berbunyi, lahu ma fis samawati wal ard, lahu ma fis samawati, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Kalau kita perhatikan konstruksi ayat ini, sebentar ya, saya tidak mau mengkomentari cara membaca Al-Qur'annya karena beliau sudah ta'adzur sendiri itu. yusabbihu artinya bertasbihlah yang ada di langit dan bumi. Tidak ada kata misalnya ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la tahuzuhu sinatun wala naum. Saya nggak perlu terjemahkan, ibu-ibu tahu semua. Tapi bagian yang saya ingin tunjukkan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dua kalimatnya. Artinya menyangkut kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Enggak apa-apa. Lewat sini enggak apa-apa. Ini menyangkut Allah. Takut saya. Jadi teruskan aja. Enggak apa-apa ya, terus ya. Tenang. Nanti habis ini saya negosiasi soal itu. Jadi dua kalimatnya karena menyangkut kekuasaan Allah dan pemilikan Allah di langit dan di bumi. Tapi ayat yang berbunyi yusabbihu, kata kerja, manusia kerja, bertasbih. Itu lahu, yusabbihu lahu ma fis samawati, langsung wal ard. Artinya apa? Langit dan bumi dari sudut manusia tidak boleh dipisahkan. Zikir dan uang belanja harus berjalan beriringan. Oke. Dalam hal ini apa ya? Tidak boleh ya seperti ini. Jadi ayat Al-Qur'an itu nuans ya. Apabila Anda itu mendapatkan pengalaman pribadi dari Al-Qur'an dalam pengertian, oh saya mendapatkan pencerahan dari ayat ini begitu. Dan itu cukup untuk pribadi Anda dan Anda tidak bisa bertanggung jawab bagaimana keluar penafsiran itu, maka jangan diberikan kepada orang lain gitu. Jadi Al-Qur'an itu tidak tertutup untuk pencerahan pribadi ya, meskipun Anda tidak tahu bagaimana cara mengi'rab, Anda tidak tahu bagaimana cara mengi'lal, kemudian menyambungkan satu jumlah dengan jumlah yang lain, bukan berarti Anda tidak akan mendapatkan pencerahan dari Al-Quran. Itu bisa saja terjadi, tetapi apabila itu terjadi jangan diberikan kepada orang lain, apalagi di atas panggung seperti ini. Jadi dalam hal itu saya tidak setuju begitu ya. Kalaupun bukan berarti nanti pembicaraannya juga salah, tetapi pembicaraan itu dikaitkan dengan ayat itu tidak benar begitu ya. Nah, ala kulli hal, yang bisa mengambil faidah dari video ini, insya Allah bisa mengambil faidah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Demikian dulu ya, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.